Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari fenomena yang terjadi di masyarakat ya, itu adalah terkait dengan ya banyaknya pendapat, ide, gagasan, aliran, madhab, dan juga komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang kemudian mereka saling atau mereka memiliki ya karakter tersendiri ya, sehingga di antara mereka ya sering sekali ya terjadi gesekan ya, terjadi perbedaan pendapat, baik itu yang sifatnya furu'iyah ataupun juga sebagian dari usul ad-din ya, usul dari agama, biasanya terkait dengan misalnya tentang akidah, tentang tauhid ya, tentang misalnya tawasul, misalnya tentang bagaimana ya amal itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hal-hal yang sifatnya mungkin ghaibiyah ya. Maka ini kemudian menjadi sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, dan tentu saja ya kita sebagai seorang muslim ya tentu kita harus banyak belajar ya, kita harus banyak belajar kembali ya tentang Islam ini dari berbagai sumber, sehingga kemudian kita akan mendapatkan satu insight baru ya, satu pendekatan baru atau ilmu baru ya, atau mungkin metodologi baru dalam memahami ya agama Islam ini ya. Kenapa? Karena agama Islam yang begitu sempurna, yang begitu luas gitu ya, samudera ilmunya itu, sementara kita sebagai seorang manusia itu mungkin hanya setetes saja gitu ya, setetes dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ya kita tidak ada ya rasa sombong, kita tidak ada misalnya rasa untuk merasa diri kita paling benar, kemudian nanti efeknya adalah menganggap orang lain itu salah gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Nah, tentu saja ya kita juga harus betul-betul tadi selain belajar juga ya belajar dari berbagai sumber gitu ya, misalnya dari guru A, B, C, D gitu ya. Kemudian mungkin kita juga latih untuk menganalisis gitu ya, bagaimana antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, antara ide yang satu dengan ide yang lainnya, sehingga nantinya kita akan menemukan ya satu titik temu ya yang mungkin itu menjadi pegangan kita, menjadi pendapat kita, dengan tentu saja tetap ya menghormati istilahnya pendapat orang lain ya, pendapat komunitas lain atau kelompok lain tentang berbagai masalah yang ada atau terkait dengan masalah keagamaan tentu saja ya. Dan ini tentu saja memang harus terus kita gaungkan ya, bagaimana sebagai setiap muslim ya, sebagai seorang muslim kita semuanya wajib itu untuk apa? Untuk cerdas gitu ya, untuk lebih memahami Islam dengan benar, kemudian juga mempelajarinya bukan hanya dari satu sumber saja, dari banyak guru, dari berbagai referensi, buku, kitab dan lain sebagainya, media yang begitu banyak, sehingga kita akan lebih open mindset ya, kita lebih terbuka dalam menerima dan melihat berbagai ya persoalan, berbagai perbedaan yang ada di masyarakat ya. Dengan belajar, kita belajar baik itu secara otodidak ataupun kepada guru gitu ya, ataupun juga guru itu jangan hanya satu tetapi banyak, sehingga kemudian kita akan dapat istilahnya itu memperoleh, membandingkan, mendiskusikan, menganalisis ya, mengkomparasikan juga ya berbagai pendapat yang ada ya, khususnya nanti tadi terkait dengan apa, furu'iyah, kemudian juga sebagian dari usuluddin yang mungkin dianggapnya mungkin berbeda padahal sebenarnya mungkin sama gitu ya, atau mungkin juga pendapat-pendapat yang perlu adanya tambahan-tambahan ilmu pengetahuan. Nah, dengan ini mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim ya saat ini bisa lebih bijak dan juga lebih bisa menerima berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita, khususnya yang terjadi pada umat Islam, sehingga umat Islam itu akan bersama-sama satu tujuan, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.